Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif Putra, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 1862050105 dalam mata kuliah permainan dan bermain dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Watini SPDI MPD dalam tugas UAS untuk bermain dan permainan anak di tengah masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan sebagai syarat untuk UAS, video ini bisa bermanfaat. Kita simak pembahasan di video berikutnya. Yang bisa dimainkan selama COVID-19 oleh anak-anak yaitu permainan berhitung dengan menggunakan tutup botol bekas ataupun balok. Angka merupakan sejarah yang ditemukan pada masa 3000 sebelum Masehi di Mesopotamia. Dalam permainan yang kali ini akan saya bahas adalah permainan berhitung menggunakan tutup botol bekas yang ditempelkan dengan angka-angka yang bisa dipelajari oleh anak-anak seperti angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan angka seterusnya. Permainan ini bisa dimainkan oleh 2 orang ataupun lebih. Ketika pandemi ini, anak di rumah bisa menggunakan bahan-bahan di sekitarnya menjadi permainan seperti tutup botol bekas, balok. Itu merupakan permainan-permainan yang bisa di sekitar anak untuk digunakan untuk bermain bilangan ini. Untuk permainannya juga ini cukup mudah, bahkan dikatakan mudah karena tingkat kesulitannya itu mudah ya. Di sini anak-anak cukup menempelkan tutup botol yang sudah ditempelkan angka sesuai urutan. Anak-anak hanya menyusun angka dari urutan yang terkecil ataupun dari yang terbesar, seperti 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, dan seterusnya. Anak-anak sesuai pemahamannya, disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak-anak terhadap angka yang berada di tutup botol tersebut, ataupun balok yang disesuaikan. Misalkan balok yang dibutuhkan berjumlah 5. Nah, anak akan menyusun balok berjumlah sesuai dengan angka yang ada di kertas, seperti 5. Anak akan menyusun balok 5 balok. Begitu juga dengan tutup botol yang disusun dengan jumlahnya 5 tutup botol. Jadi permainan ini menggunakan tutup botol dan balok sebagai media utama untuk belajar mengenal angka. Dan di sini anak-anak juga bermain bersama teman-temannya, bisa saling menjadi tolong-menolong untuk antar sesama. Misalkan ketika si anak itu memahami angka 3 dan temannya belum memahami angka 3, si anak akan memberitahu angka 3 bagaimana. Yang sudah memahami, dia akan menjelaskan angka 3 seperti apa. Nah, untuk di sini permainan ini sebagai guru saya terlibat, namun tidak secara nyata, hanya sebagai mentor atau pengarah. Jadi guru pada dasarnya adalah seorang yang mementor anak-anak untuk mengerjakan permainannya sendiri. Jadi ada masanya anak-anak untuk menemukan jawabannya secara sendiri tanpa lepas dari pengawasan guru. Jadi guru tetap mementor atau mengarahkan anak untuk mencari. Misalkan guru memberikan angka yang sudah dikenal oleh anak, angka 6. Anak itu akan mencari tutup botol atau balok dengan jumlah angka 6. Untuk penilaian, aspek penilaiannya di sini ada nilai agama. Nilai agamanya itu anak-anak belajar mengenal temannya, mengenal diri sendiri, kemampuan diri sendiri,
yang diberikan oleh Tuhan, sehingga mereka mengetahui mereka bisa menggunakan tangan untuk meraba, melihat angka, menggunakan mata, mendengar bahasa yang dikatakan oleh guru seperti angka 5, angka 6, angka 1, angka 2. Anak-anak mendengar menggunakan telinganya, panca inderanya untuk menyebutkan kembali angkanya setelah mereka menemukan. Misalkan anak tersebut menemukan angka 4. Dia akan mengatakan kepada gurunya, "Ibu guru, Bapak guru, ini angka 4." Nah, dengan demikian juga dia dengan bermain balok, dia menyusun angka sampai 5 balok dia akan sebutkan, "Pak Guru, baloknya sudah ada 5." Itu untuk penilaian secara nilai agama. Mereka mengenal panca indera yang diciptakan oleh Tuhan dan mengenal sesama temannya apabila mereka mengalami kesulitan, mereka dibantu oleh sesama, baik itu guru ataupun teman. Lalu kemudian secara kognitif juga di sini anak menggunakan daya ingatnya, yaitu angka-angka yang sudah diucapkan oleh gurunya, mereka akan mengingat kembali di masa yang akan datang. Lalu ada bahasa, mereka menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Misalkan guru menyampaikan untuk anak mengerjakan permainannya hingga sampai angka 10. Si anak menyelesaikan, mungkin saja ada yang menyelesaikan hanya sampai angka 6, ataupun lebih dari 10, ataupun di angka 10. Dan anak itu menyampaikan dengan bahasanya sendiri ataupun sama persis dengan yang sudah didengar oleh dia kepada gurunya. Nah, itu adalah penilaian bahasa yang dilihat anak menyampaikan apa yang diberikan oleh gurunya melalui pandangan mereka masing-masing atau kesimpulan mereka masing-masing. Kemudian sosial emosional. Penilaian sosial emosional ini ketika anak mampu bekerja sama. Jadi tidak hanya mengenal dia adalah ciptaan Tuhan, tapi anak-anak juga bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Bagaimana ia menyelesaikan permainan itu bersama ataupun secara individual. Nah, kalau di sini kan untuk sosial emosional, mereka berkomunikasi dengan antar sesama teman, mereka menyelesaikan permainan itu dan menemukan jawaban apa dari permainan yang mereka temukan, angka yang dimaksud oleh gurunya atau tenaga pendidik. Untuk di sini fisik motorik. Fisik motorik mereka menggunakan indera terutama yaitu penglihatan dan gerak tangan. Gerak tangannya yaitu ketika mereka memutar tutup botol searah jarum jam atau melawan arah jarum jam ketika menyusun angka yang berurutan. Bahkan anak pun juga memutar angkanya itu ada yang tidak berurut. Jadi itu merupakan proses belajar, mereka mengenal angka yang benar mana yang salah. Itu merupakan pelajaran, tidak apa-apa. Jadi kita sebagai guru menyimpulkan tidak menyalahkan anak. Di situ kita membiarkan anak belajar dan namun kita memberikan arahan untuk yang benar, angka mana yang seharusnya diperbaiki. Jadi kita pandang ketika melihat nilai fisik motoriknya adalah ketika anak memutar botol itu bagaimana tutup botol dengan angka yang berbeda atau yang sama, mereka bisa menutup botol itu sampai tertutup ataupun menyusun balok hingga rapi. Baik, di sini untuk penilaiannya juga yang terakhir aspeknya seni. Dalam seni di situ kita mempelajari tutup botol dan balok yang berwarna-warni. Jadi di sini anak-anak belajar seninya itu mengenal warna yang ada pada balok ataupun tutup botol, tidak hanya mengenal angka-angka, melainkan warna-warna yang ada ditempelkan di tutup botol. Kotaknya pun memang dibuat secara sendiri, jadi dengan warna-warni juga meningkatkan anak-anak untuk mengenal warna lebih banyak. Seni ini juga mereka mengajarkan cara pembuatan APS sederhana dari lingkungan sekitarnya. Tidak hanya menggunakan balok, mereka bisa menggunakan tutup botol ataupun kardus bekas, botol-botol yang sudah tidak terpakai atau toples. Mereka bisa gunakan sebagai alat karya seni dan menjadi APS sederhana. Jadi banyak perpaduan untuk di seni ini, banyak penilaian yang bisa diambil oleh guru ketika anak
belajar menggunakan APE ini atau permainan ini. Sekian untuk penjelasan permainannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kita saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis angka 5. Mana 6 ya. Karissa lihat angkanya dulu sayang. Angka berapa itu yang kamu pasang? Nah, coba lihat dulu habis 6. Rehan ayo cari, makanya angkanya cari. Hah? Itu berapa Zia? Lihat angkanya dulu, dilihat angkanya. 1, 2, 3. Itu angka berapa? 21. Itu 21, berarti bukan. Cari 7, mana kamu cari coba Rehan. 7 mana? Ya, cari yang 7 dulu. Ya, betul. Pasang. Di mana? Nah, pintar Rehan. 7. Terus? Ya, diputar. Terus? Kalian udah mengenal angka 8. 8 kayak kacamata. Habis 8? Mana 9 cari? 6 itu sayang. Ya, mana 10? Coba cari 10. Karissa, ayo dong Karissa cari angkanya. Ya, Rehan. Belum mengenal angka, nggak apa-apa. Belajar dari situ Karissa, belajar lihat angkanya. 10, habis 10? Ya, 11 mana Rehan apa Zia? Itu berapa? 20? 1, berarti bukan. Karissa mau main apa dulu? Mana? Ya Rehan, habis 11-an. Kamu sama Zia udah. Zia main sama Rehan dulu angka. Habis 11. Berapa itu Rehan? 12, pintar. Ayo habis 12. Ayo habis 12. Mana 13-nya? 13. Oh, 13. Itu dekat Zia. Dekat Zia tuh. Ya, 13. Coba. Ya, habis 13 berapa? Ya, 14 mana Rehan? Pintar Rehan. Ada nggak 14? Nah, ya pasang. Ya, habis 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suaranya. Mana 15 dulu. 14 habis 14 itu 15. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah coba hitung dari 14 saja. Dari 14 ini kamu hitung ke 15. Habis 15? 16. Mana 16-nya? Coba ada nggak di deretan itu? Ada nggak 16? Ada nggak? Coba. Nah, ambil. Ya. Diputer sayang, diputer. Habis 16, lanjut langsung. Langsung aja dari 15. Habis
Habis 16 berapa? 17. Cari mana 17? Iya.